Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang menelaah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rifda Khairunisa dengan NPM 2019 1350469. Yang kedua ada Siti Nurmalistia Rahayu dengan NPM 2019 1350485. Yang ketiga ada Dehlandra Nikopa dengan NPM 2019 1350497. Pokok materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ialah yang pertama ada pengertian RPP, yang kedua tujuan RPP, yang ketiga fungsi RPP, yang keempat komponen penyusun RPP, yang kelima unsur-unsur RPP, yang keenam langkah-langkah penyusunan, dan contoh RPP. Pengertian RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus, menurut Kunandar, tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Tujuan RPP yang pertama memberikan landasan pokok bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Maksudnya, kegiatan pembelajaran dalam RPP dapat didesain sedemikian rupa untuk mengatur pola pembelajaran. Misal ada materi yang tidak dapat dituntaskan dalam satu kali pertemuan, sedangkan waktu pembelajaran sangat terbatas, maka guru dapat merancang pola penyampaian materi. Yang kedua, memberi gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan pembelajaran. Maksudnya, guru dapat menggunakan RPP yang telah dibuat sebagai bahan acuan untuk melakukan evaluasi sekaligus refleksi apakah pembelajaran di kelas sudah berjalan dengan baik, sudah mencapai tujuan pembelajaran, atau apakah pembelajaran sudah mampu membelajarkan siswa. Yang ketiga, mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Maksudnya, persiapan pembelajaran akan lebih teratur dan matang dengan dibuatnya RPP. Guru tidak perlu lagi bingung menentukan metode, bentuk penilaian, materi, dan lain sebagainya saat mengajar karena semua sudah tertuang dalam RPP. Yang keempat, melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai acuan kerja yang logis dan sistematis. Maksudnya, persiapan pembelajaran nomor 1 adalah RPP. Dengan adanya RPP, guru memiliki pedoman dalam merancang sebuah metode pembelajaran yang disenangi siswa. Selain itu, keberhasilan seorang siswa tidak harus selalu diukur dengan angka. Dalam RPP, yang guru susun wajib memuat bentuk penilaian yang akan dilakukan untuk melihat perkembangan belajar siswa. Jika hal itu sudah dilakukan, guru dapat dengan mudah melihat apakah tujuan belajar telah tercapai atau belum. Fungsi RPP. Fungsi pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP menurut Kunandar tahun 2011 halaman 264 adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Kemendikbud, tujuan dan manfaat RPP yaitu 1. Memberikan landasan pokok bagi pendidik dan peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. 2. Memberikan gambaran mengenai acuan kerja jangka pendek dalam setiap pertemuan pembelajaran. 3. Mempermudah pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. 4. Melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai acuan kerja yang logis dan sistematis. 5. Sedangkan manfaat RPP adalah sebagai pedoman atau acuan bagi pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih sistematis, terarah, dan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen penyusunan RPP. Komponen-komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari 1. Identitas mata pelajaran.
Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program kalian, serta jumlah pertemuan. 2. Tema atau subtema pembelajaran. 3. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. 4. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 5. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 6. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 7. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 8. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dalam pembelajarannya mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 9. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi A. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Yang B. Inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang C. Penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 10. Sumber pembelajaran. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 11. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam penyusunan RPP. Menurut Kunandar tahun 2011, halaman 265, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP adalah 1. Berpatokan pada kompetensi dan kemampuan utama yang harus dikuasai siswa, materi dan submateri pembelajaran, dan pengalaman belajar yang dirancang dalam silabus. 2. Menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dalam lingkungan sehari-hari. 3. Menggunakan metode dan media sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman secara langsung. 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh serta berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun RPP menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran, yaitu meliputi sekolah, mata pelajaran,
tema, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi, yaitu kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusun indikator kompetensi. Yang keempat yaitu menuliskan indikator pencapaian kompetensi, di mana perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam, ada materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan tertulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yang ketujuh ada alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana kelas dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Yang ke-10, menentukan media, alat, bahan, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang terakhir, yang ke-11 merupakan kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Selanjutnya ada contoh RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini diambil dari SMPIT Al-Hidayah, mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1 dengan alokasi waktu 160 menit. Di sini materi yang diambil yaitu materi perbandingan. Terdapat tujuan pembelajaran di mana di dalamnya ada media pembelajaran dan sumber belajar. Dilanjut dengan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1, kedua, dan ketiga. Diawali dengan pendahuluan 15 menit, dilanjut dengan kegiatan inti 90 menit di mana di dalamnya terdapat kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Lalu diakhiri dengan penutup 15 menit. Selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran di mana di dalamnya terdapat penilaian pengetahuan, tertulis uraian dan pilihan ganda, tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan dan penugasan. Lalu selanjutnya ada penilaian keterampilan yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Oke teman-teman semua, semoga presentasi dari kami sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.